Papan na kayo sumay kamay kayo. Aksi seorang rentenir menagih utang dan melarang jenazah dimakamkan ini viral di media sosial. Peristiwa tidak biasa ini terjadi di Dusun Bontoloe, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Penagih utang menuntut utang berikut bunganya sebesar 2 juta rupiah dibayarkan dahulu sebelum jenazah dimakamkan. Keluarga almarhum pun marah lalu terjadi keributan. Apa yang ada? Siapa yang ada? Ayo apa lagi papa namanya jo? Terisiran jo karena dia dari papa namanya. Bapak itu mati. Sebelumnya almarhum hanya meminjam uang sebesar Rp500.000 4 tahun lalu. Polisi pun turun tangan menangani kasus ini. Utangnya suami ibu di sepupunya itu berapa sebenarnya? 500.000. Terus yang diminta berapa? 2 juta. 2 juta ya. Dan itu sudah dibayarkan pada saat itu ya. Uang itu kenapa bisa membengkak, Bu? Apakah ada perjanjian sebelumnya atau gimana? Perjanjiannya saya langsung kasih 500, tidak bilang uang bulanan, uang tahun tidak. Itu uang 500.000 untuk siapa sebenarnya? Temannya suamiku minta 500, jadi nak kasih kembali itu warna saya dulu ambil baru kuapisan suamiku. Untuk berobat ya itu uang itu. Kalau keluarga mengatakan 500 saja dia pinjam, ya. Namun yang datang itu padahal keluarga sendiri. Dia apa? Nah, kasih apa? Bunga ya? Kasih bunga. Dia gandakan uang Ya, utangnya ya. Jadi berapa juta? 2 juta. Kasus ini viral di media sosial setelah aksi rentenir melarang jenazah dimakamkan disiarkan langsung di akun Facebook salah seorang warga 26 April lalu. Perkara uang Rp500.000 di kota mungkin tidak seberapa nilainya. Tapi di desa atau di daerah, nilai ini tentunya sangat besar. Kisah penagih hutang yang menahan jenazah untuk dimakamkan tanpa perlu dipertanyakan adalah hal yang gak etis, baik di perkotaan maupun di desa. Sebagai makhluk sosial, janganlah kita mendahulukan ego dan kepentingan pribadi di atas perasaan dan kasih ke sesama. Suasana berduka tidak pantas bagi siapapun untuk membahas hal di luar kejadian. Perkara hutang akan selalu bisa dibahas di kemudian hari. Jangan sampai saat kita yang berduka, justru orang malas membantu kita karena hasil dari tindakan kita di masa lalu. Semoga lu semua yang menonton ini gak melakukan hal yang memalukan seperti kisah tadi. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari @M Baihaki. Pak, di daerah pinggiran seperti Jatiasi dan alternatif Cibubur, banyak sekali arak-arakan sahur on the road. Anak-anak remaja lagi pada konvoy sambil minum-minum keras sangat mengganggu. Mohon dikondisikan. Laporan kedua dari @sporter.orange menyala 22. Pak polisi, tolong adain razia di Jalan Kembangan Raya dekat Wali Kota Jakarta Barat. Udah banyak remaja konvoy bawa bendera besar dan kayu panjang menghalangi jalan. Yang biasanya di atas jam 9 malam, patroli aja nggak efektif. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Gue kembalikan ke Wilson dan Rizka. Baik, terima kasih Bang Ano yang sudah menerima laporan-laporan dari warga. Kita harapkan semoga melalui ini polisi bisa langsung memproses kasusnya. Iya. Betul. Kita akan memantau kembali arus mudik pemirsa. Ya, ini jelang puncak arus mudik 2022, kendaraan pemudik memadati Pelabuhan Merak Cilegon, Banten tadi malam. Jumlah penumpang meningkat hingga 100% jika dibandingkan dengan hari biasanya.
Berdasarkan pantauan tim iNews, para pemudik yang mayoritas pengguna kendaraan pribadi ini mulai berdatangan pada Rabu malam hingga Kamis dini hari. Pemudik membadati sejumlah dermaga seperti Dermaga 1 dan Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak hingga ke pintu masuk area pelabuhan. Tak hanya itu saja, penumpang pejalan kaki juga tampak ramai. Dari data yang dirilis, pengendara yang keluar dari tol menuju pelabuhan terpantau meningkat hingga 5.000 lebih kendaraan. Dan untuk mengantisipasi kemacetan karena tingginya kedatangan pemudik, polisi menerapkan sistem buka tutup jalan. Ya pemirsa, lalu bagaimana kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak pagi ini? Kita akan segera bergabung dengan rekan kami Mahathir Muhammad di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Ya Mahathir, ini bagaimana kondisi di Pelabuhan Merak pagi ini, Mahathir? Ya Rizka, untuk kondisi di Pelabuhan Merak, Banten, tepatnya di ASDP Indonesia Ferry, cabang Merak, ini memang terjadi peningkatan arus mudik. Bahwa hari ini memang diprediksi menjadi hari pertama puncak arus mudik yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakahuni untuk pulang ke kampung halaman yang berada di sekitaran Pulau Sumatera. Pastinya ada Padang, Medan, Lampung, dan lain-lainnya. Dan kalau dilihat dari kaca Anda, pasti ini ada antrian kendaraan yang cukup luar biasa dibanding hari kemarin. Kalau hari kemarin mungkin dari kaca Anda di tenda bawah tenda itu tidak ada kendaraan antrian roda 2 atau motor. Tapi hari ini kendaraan motor sudah mulai mendominasi dan sudah mulai berdatangan ya untuk menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni. Kalau kemarin memang lebih didominasi oleh kendaraan mobil yang memang akan menyeberang. Menurut data yang kami terima dari pihak ASDP untuk kendaraan mobil sendiri saja, itu totalnya ya saat ini sudah mencapai 32.218 mobil sudah menyeberang dari Pelabuhan Bakahuni, dari Pelabuhan Merak maksud kami ke Bakahuni. Ini pertanggal dari Jumat 22 April hingga pada hari ini 27 April 2022. Untuk kendaraan motor ini sudah sebanyak 9.129 kendaraan motor yang sudah menyeberang dari Merak menuju Bakahuni. Dan jumlah penumpang yang sudah menyeberang dari tanggal 22 April hingga 27 hari ini itu sebanyak 28 April hari ini itu sebanyak 261.741 penumpang sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni. Dan sekali lagi pastinya ini selalu himbauan yang diberikan kepada pihak ASDP dan juga pihak Polda Banten kepada seluruh calon pemudik ini untuk motor maupun mobil harus tetap bersabar ketika memang harus menyeberang atau juga akan masuk ke dalam lambung kapal. Karena sangat berbahaya sekali apabila Anda tidak sabar, apabila pengemudi ini mau motor maupun mobil, apabila harus mengelakson atau juga tidak sabar ingin masuk ke dalam lambung kapal hingga harus menyalip mobil yang di depan, ini sangat membahayakan sekali ya, karena proses masuk ke dalam lambung kapal kan ada prosesi, ada di mana kapal agak sedikit bergoyang karena ombak, jadi harus sedikit berhati-hati, apalagi khususnya untuk motor yang roda 2, hati-hati apabila juga licin. Dan untuk roda 2 di kendaraan motor ini, keadaan di Pelabuhan Merak ini di Cilegon, Banten memang kondisinya untuk cuaca memang agak sedikit kurang stabil. Tadinya memang agak sedikit panas dilihat matahari, namun kalau kemarin malam sempat hujan deras hingga pagi hari tadi, tapi cuacanya agak sedikit mendung juga. Mungkin sore hari nanti terpantau akan terjadi gerimis. Dan untuk pengendara motor dipastikan untuk bisa membawa mantel hujannya untuk nantinya mengantisipasi apabila sudah sampai ke Bakahuni atau ke Pulau Sumatera untuk bisa berhati-hati tetap di jalannya. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, lapor polisi akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.